Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Nabila dengan NIM 1122102262 dari kelas MA 22C01. Tujuan saya membuat video ini salah satunya untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah akuntansi. Baik, di sini saya ngambil judul analisis pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi operasional pada PT XYZ Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Indri Nur Nabila dengan NIM 1122102262 dari kelas MA 22C01. Adapun latar belakang, dalam menghadapi persaingan industri otomotif yang ketat, XYZ Indonesia perlu menerapkan efisiensi biaya sebagai strategi utama untuk menjaga daya saing. Pengendalian biaya membantu perusahaan meminimalkan pemborosan, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan profitabilitas. Dengan sistem pengendalian biaya yang terperinci dan terukur, perusahaan dapat mengenali area tidak efisien dan melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas produk. Selanjutnya ada metode atau pendekatan. Yang pertama, metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, terutama laporan biaya produksi dan operasional. Yang kedua, analisis varians biaya, membandingkan antara biaya aktual dan biaya standar untuk mengidentifikasi selisih serta penyebabnya. Yang ketiga, pendekatan activity based costing atau digunakan untuk menelusuri biaya berdasarkan aktivitas utama yang mengonsumsi sumber daya. Yang keempat, ada analisis varians biaya, membandingkan antara biaya aktual dan biaya standar untuk mengidentifikasi selisih serta penyebabnya. Dan terdapat hasil temuan atau insight di mana terdapat peningkatan biaya bahan baku sebesar 8% akibat ketidakefisienan dalam pengadaan dan fluktuasi harga pasar. Yang kedua, biaya lembur karyawan meningkat menjadi 5% karena perencanaan produksi yang kurang optimal. Yang ketiga, ada penerapan metode activity based costing berhasil mengidentifikasi bahwa 20% biaya overhead berasal dari aktivitas non-produktif seperti waktu tunggu material dan proses administrasi berulang. Yang keempat, ada setelah dilakukan perbaikan, perusahaan mampu menurunkan total biaya operasional hingga 10% dalam periode 6 bulan. Dan di sini terdapat rekomendasi di mana meningkatkan koordinasi antar bagian dalam perencanaan produksi untuk mengurangi biaya lembur dan idle time, menerapkan sistem digital monitoring biaya yang terintegrasi untuk mempercepat deteksi penyimpangan biaya. Yang ketiga, melakukan pelatihan efisiensi biaya bagi karyawan agar tercipta budaya kerja hemat sumber daya. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap standar biaya dan memperbaruinya sesuai kondisi pasar. Yang terakhir, ada mengadopsi prinsip lean manufaktur untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Mungkin ada kesimpulan atau tambahan di mana pengendalian biaya yang efektif terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dengan melakukan analisis biaya secara sistematis dan berkelanjutan, PT XYZ Indonesia mampu mengidentifikasi sumber pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pengendalian biaya tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai dasar pengembalian keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja jangka panjang.